Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu model hidrotermal. Jadi kalau mineralisasi itu, yang umum kan seperti pekan lalu kita sebutkan bahwa yang umum hadir itu tipenya namanya hidrotermal. Hidrotermal berhubungan sama biasanya vulkanisme atau magmatisme, yang kemudian berhubungan juga sebelumnya bersama jalur-jalur subduksi atau jalur-jalur konvergen lainnya. Oke, sekarang beberapa model yang sangat ringkas itu ada beberapa ya. Ini kita baca tentang silitu saja. Ini ada porfiri, baca tentang silitu, porfiri cover system. Nanti kita buka itu. Ada juga linkage, juga bisa. Volcanic landform ini paper awal-awalnya, top and bottom juga paper sangat tuanya untuk porfiri. Nah, kita baca yang ini ya. Oke, kita buka dulu. Oke, jadi kita bahas paper ini secara ringkas saja. Ya, porphyry cover system ada tanda bintangnya. Oke. Artinya apa? Nah, itu nanti ini masih invited paper maksudnya kan itu dalam paper ini di Ekonomi Geologi tahun 2010 dan ini cukup eh, sangat luar biasa sekali ya punyanya. Nah, untuk yang belum terlalu paham apa itu porfiri dan seterusnya nanti bisa dibaca di tempat lain. Tapi sini saya langsung menjelaskan saja. Porfiri CU, kenapa CU? Karena umumnya porfiri itu untuk tembaga ya. Jadi porfiri CU itu biasanya ada di convergent plate boundaries ya kan. Itu kata kuncinya centered on intrusion ya kan. Dan biasanya akan berasosiasi dengan beberapa tipe lainnya ya. Ini tipe-tipe lainnya. Kemudian ada juga high epithermal. Nah, seperti itu. Nah, em, sistem are closely related to underlying composite Pluton ya. Jadi sangat bergantung sekali dengan Pluton yang ada. Plutonnya seperti apa? Itu maksudnya secara kimiawi, mineralogi ya ataupun secara besar luasan ya. Jadi sangat berpengaruh tipe itu. Nah, jadi bisa dibilang itu ini ya apa namanya source of metalnya kan bergantung dari magmanya gitu. Oke, di sini bahas kemudian adalah porfiri CuAu MO deposit ya. MO itu kadang hadir pada beberapa tempat ekonomis, beberapa tempat sebagai anomali dasar. Ya, jadi anomalinya Cu dan MO biasanya. Kemudian nanti ada yang agak penting di sini adalah ZnPnAu. Jadi kalau kita lihat porfiri itu apa bedanya sama yang tipe-tipe lainnya? Dia distalnya itu epithermal umumnya, tapi banyak zinc dan Pb-nya. Zinc dan Pb-nya. Ya, jadi fan base metal pada zona yang berasosiasi dengan porfiri itu umumnya zinc Pb rich ya, bukan Cu rich. Kalau Cu rich juga ada, tapi biasanya nanti dia agak posisi di tengah. Yang Cu ini ya, biasanya posisinya agak di tengah atau di atasnya dari porfiri. Oke, nanti kemudian oke 500 meter itu sebagai ukuran umumnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke introduction-nya. Jadi volumenya sangat besar ya. My asshole contains scar, carbon transfer dan seterusnya. Jadi gampangnya gini, eh, pikirannya kita mencari porfiri itu berarti mencari semua hidrotermal yang ada secara kompleks ya. Artinya porfiri itu pasti ada hanya untuk mineralisasinya. Apakah besar atau kecil itu nanti tergantung posisinya, ya kan? Sehingga kalau dalam konsepnya, kalau Anda sudah baca yang volcanic setting, porfiri itu kan bagian sentral, maka epithermal itu bagian proksimal atau beberapa medial, kemudian bagian sentral juga ada di epithermalnya yang tipe sulfidasi tinggi. Nah, jadi kalau kita mempelajari porfiri dan memahami porfiri, artinya kita mau tidak mau mempelajari semua itu sebagai bagiannya, ya. Bisa bagian secara distrik, bisa juga bagian secara kompleksnya, atau secara evolusinya. Umumnya itu kan jumpai semua. Jadi mencari porfiri itu bonusnya epithermal. Itu bisa kita bilang epithermal itu adalah bagian dari porfiri sehingga umumnya deposit-deposit apa namanya porfiri itu ditemukannya epithermal dulu
ya seperti itu. Ada juga yang langsung porfiri, tergantung nanti erosinya. Oke, ini sebaran porfiri di seluruh dunia dan kita di negara kita Indonesia sudah terplot banyak, termasuk sekarang ada juga yang lain-lain. Walaupun ini plottingnya saya lihat agak miring nih, sini itu batu hijau kan kok masuknya di Jogja ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah tahu ya. Jadi ya itulah intinya. Oke, mungkin oh mau saya ini tergeser ini, tergeser ya. Oke, kemudian depositnya ini. Nah, di sini ada tulisan high subduction epithermal. Jadi memang nanti high subduction epithermal itu diasosiasikan, oh ada porfiri di bawahnya atau dekatnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah regional district scale karakteristiknya. Apa kenapa dibahas ini dia membahas tentang beltnya. Jadi kan berhubungan sama belt. Kemudian dari gambar yang ini ada alignment dan fault. Alignment itu kelurusan-kelurusan ini, ya. Kan sablasinya dari kiri nih. Kalau ini kan mereka Latin ya. Kemudian ada porphyry deposit. Nah, porphyry deposit itu berhubungan sama subduction. Kemudian ada sepatan-patahan yang apa namanya, itu tegak lurus sama subduksinya. Kemudian ada juga kelurusan-kelurusan yang seperti ini. Oke, itu umumnya di Jawa juga seperti itu. Kemudian dia tektonik deposit klasternya, deposit cluster. Oke, eh jadi size-nya 5 sampai 30 kilometer. Cukup besar ya. Oke. Sistemnya biasanya clustering ya. Seperti clustering. Jadi kalau kita ketemu satu porfiri biasanya sebelahnya ada lagi karena kan dia berhubungan sama magmatisme. Ya, secara singkat seperti ini. Ini kita lewati dulu. Nah, ini saja. Ini model sederhana dari hubungan antar tadi ya, magmatisme Plutonnya. Dia sebut Pluton di sini bersama dengan relaksasinya. Jadi dalam sebuah Pluton, perhatikan skala, skala ini. Ya, perhatikan skala ini 5 kilometer artinya ini ukuran, ukuran. Kalau untuk Porfiria sendiri kan di bawah 5 kilometer. Tadi kita sebut dia 500 ya. Situ ini. Ini ada kenapa ada gambar dua ini dalam penjelasannya adalah ya ini spasial relasi between Porphyry C U stock underlying plutonic dan magmatic volcanic dan seterusnya. Ya. Nah, ini Anda bisa paham ini kalau Anda paham vulkanologi dan magmatisme pada satu eh, apa namanya sistem sistem gunung api. Itu lebih lebih asik lagi nanti ya. Nah, ini atas ini volcanic V, ini volcanic, ya, ini volcanic, ini volcanic, ini plutonic. Ini ini basement. Itu kenapa digambar putih karena nanti bebas. Ada basementnya volcanic, ada metamorf, ada sedimen tergantung daerahnya masing-masing. Oke, kemudian ini ada Pluton. Ini Plutonnya. Pluton di sini terlihat ada gambar X dan seterusnya ini ada beda. Itu kan ada perbedaan sini. Prekursor Plutonnya, ya. Ini parentalnya. Nah, ini dia bakal yang membentuk porfirinya. Artinya dia kenapa? Karena terjadi kan diferensiasi ya dari luar ke dalam terjadi pengkayaan silika atau yang terjadi sesuatu yang lain. Kemudian di sini eh, terjadi apa namanya naiknya intrusifnya. Ya, ini disebut nanti apa namanya kitchen of porphyry disebutnya nanti. Dapur dari porfirnya itu sendiri ini. Naik satu dua dan tentunya kan tidak akan satu ya. Jadi kalau kita lihat porfir itu mungkin ada sini, ada banyak, ada beberapa. Nah, ada yang keluar ke permukaan menjadi sebuah gunung api ini sebenarnya, ya kan? Atau yang lain berhubungan sama air meteorik sehingga dia membentuk sistem epithermal. Oke, litokap itu nanti yang dicoba di searching, litokap itu adalah sekelompok kumpulan yang sangat luas yang terdiri dari alterasi argilik dan argilik lanjut. Luasnya itu bisa 2 sampai 10 bahkan sampai 20 kilometeran ya tergantung dari sistem air meteorik dan kekuatan dari eh, banyaknya enggaknya fluida dari tadi magmanya air magma maaf. Oke, jadi kita lihat di sini ada late, early dan seterusnya. Jadi sini itu menyatakan di sini ada intrusif, ada intrusi. Ini disebut intrusi ini ya. Dan teksturnya porfiritik. Yang ini teksturnya equigranular. Kalau kita tahu kan Pluton itu beda teksturnya apa equigranular kasar. Equigranular misalnya ukurannya 1-2 mili saja sama gitu bentuknya. Ya. Kalau yang ini kan porfiritik, makanya disebut endapan porfiri itu karena pembawanya memang teksturnya porfiri.
Artinya vein ada yang besar ada yang kecil. Kenapa dia besar dan kecil? Karena dia bergerak kan, bergerak. Karena dia bergerak, akhirnya terjadi tekstur porfiritik itu magmanya. Dalam pergerakan itu dia membawa air magmatik sehingga dia terjadi proses hidrotermal dengan fasenya nanti ya nanti. Ini kita lihat secara posisi dulu. Artinya apa? Ketika kita berhadapan sama lapangan apa namanya daerah yang volcanic system, kita lihat sentralnya mungkin saja dia ada alterasi. Alterasinya apa? Ya harusnya kalau ada litoka berarti bawahnya ada porfiri. Karena gambarannya gitu. Atau yang lain ya. Nanti kita lihat di sistemnya. Kemudian bagaimana pengerosiannya ke bawah dan seterusnya. Nah, untuk daerah Papua misalnya. Papua itu kan posisi sudah sampai sini levelnya. Ya, sehingga kita banjumpai batolit, 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 ada porfiri. Batolit, batolit, ada porfiri. Bahkan nanti karena ada batuan-batuan basement, maka batuan basement di sini misalnya, akan terjadi scar, ya kan? Akan terjadi scar di sini. Nah, ini scar, scar. Atau bahkan di sininya juga bisa terjadi scarisasi. Ya atau yang lain. Nanti kita lihat gambar selanjutnya. Intinya ini kitchen of porphyry itu dibentuk oleh stok yang besar. Di sini batolitnya itu ada 5 kurang lebih 20 sampai 30 kilometer. Anda bayangkan ya. Jadi misalnya satu Jogja ini berarti di bawah, Merapi itu di bawahnya 30 meter yang nah yang keluar jadi gunung itu yang ini. Yang keluar jadi gunung cuma yang ini, ya kan? Sekitarnya ada lagi, ya kan? Kalau magmatisme yang ini parental Pluton ini dia mengandung air yang cukup baik dan logam yang cukup banyak, sehingga dia akan terakumulasi dalam sistem hidrotermalnya, gitu. Oke, dengan kata lain apa? Setiap intrusi akan membentuk porfiri jika magmatismenya mengandung mineralisasi. Apa ciri-cirinya? Dia biasanya ada batuan-batuan yang andesit. Kalau vulkaniknya andesit yang mengandung air seperti andesit hornblende. Kalau di permukaan sudah ada itu berarti kondisi magmatismenya sudah mengandung air. Jika diharapkan kita mempunyai diorit atau diorit kuarsa di bawah permukaan atau bahkan tonalit yang asam, ya dia memiliki fluida yang banyak. Fluida yang banyak akan membentuk larutan hidrotermal yang lebih banyak. Larutan hidrotermal lebih banyak akan membawa logam yang sisa dari magmatisme yang ada, itu logamnya dibawa. Kemudian ada proses selanjutnya disebut cebakan, ya cebakan itu kemudian menaruh logam itu. Nah, bagaimana cara sistem gunung api itu gunung api, sistem intrusif itu menaruh dalam depositnya menurut Silitu 2010 kita ke gambar yang selanjutnya. Oke, ini kalau ini batuan buku ya, ini batolit besar 5 kilo, ini batolitnya, nah ini veinnya kan ada vein. Kemudian di mana porfirinya kan ini tengah. Main mainly minerasi dan brexia, dan ada brexia dan seterusnya. Jadi kompleks ya. Ini batolit. Nah, seperti itu kan 5 kiloan. Jadi kita temu batuan baku ya udah berarti kita lagi dalam posisi di bawah itu. Bawah porfirim bawah. Nah, ini dia. Gambarnya yang paling terkenal. Kalau ada orang sekarang itu yang meneliti tentang porfir atau epithermal pakai gambar ini. Ini gambar paling kalau kita sebut yang paling inilah paling cocok gitu ya. Oke, base of lithocap. Oke, tadi epithermalnya. Nah, di sini ada HS. Ini kan AUAG ini ya. Ada ya, gitu. Kemudian di sebelahnya ada ini epithermal vein. Nah, ini kalau kita masih pada posisi di volcanic system, ya kan? Nah, ini ada gambar kayak lampu ini. Ini dasit ya. Dasit. Dasit itu selalu digambarkan seperti ini dan memang kenyataan seperti ini karena dia high fluid ya. Jadi volatility banyak, eh volatility banyak sehingga dia lebih ke buyan kayak gelembung. Gelembung itu kan lebih dominan menggembungkan bagian atasnya. Buyan mengapung ya di antara batu lainnya. Oke, naik ke atas, kemudian di bawahnya ini vein juga. Ini kliennya HS ini. Segini ini kliennya HS yang mendeteksi HS atau di sini juga bisa. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini porfir ini sendiri di sini. Selalu di atas, di bawahnya ini kosong. Ini kosong, ini kosong. Kalau alterasi bisa aja ada, tapi kebanyakan kosong. Tapi nanti tergantung lagi ya posisi dan jumlah air yang dihasilkan dari ini intrus yang ini. Ya, ini ada warna-warni, jadi memang pasti multiple. Ya, disebut multiple itu artinya masih kalau dalam konsepnya sini itu tadi masih dari dapur yang samanya naiknya itu eh, tidak bareng bergantian atau berdiferensiasi kalau bahasa matematismenya ya. Nah, di sini ada vein juga bagian bawah. Jadi kalau apa bedanya konsep itu sama epithermal sebelum-sebelumnya itu dia sebutkan ada
vein epithermal di sini, sub epithermal dan di sini. Oke. Sehingga kalau kita tahu ada epithermal, kok bisa beda karakternya? Itu ada epithermal yang bersama vulkanik, ada epithermal yang berasosiasi langsung dengan dekat sama porfiri. Itu beda, ya. Nah, kemudian ada juga proses replacement. Ini batu gamping ini gambaran adanya batuan sedimen yang sifatnya bisa reaksi sama air magmatik sehingga nanti ada mineralisasi. Nah, sebenarnya dalam satu sistem mineralisasi itu bisa macam-macam. Makanya kalau dibilang di konsep ini ada skarn, ada distant skarn, ya kan? Dan ada juga karbonat replacement dan ada juga yang lain. Tapi yang Anda perhatikan di sini, saya hapus dulu, ada ini. Nah, coba tolong diperhatikan. Tetap ada intrusi yang digambar oleh sini itu berwarna ini yang kedua dan yang ketiga ini. Jadi dia bocor juga ke sana gitu. Walaupun secara ke bawah kita nggak tahu hubungannya ke siapa ya, tapi secara konsep deposit memang selalu ada replacement itu harus ada magmanya langsung kontak. Dalam kata lain skarn. Kalau dia tidak ada kontak skarn tapi ada mineralisasi, maka disebutnya karbonat replacement ZnPbAg ya, atau sedimen hosted juga bisa. Apa bedanya? Bedanya nanti di suhu ya biasanya. Di suhu sama di ininya. Nah, bagian luar itu AU-nya tinggi biasanya. Ini masnya ya. Dan karakternya berbeda dan ini lebih dominan replacement. Kalau yang ini dominannya pengisian. Ada retakan karena tektonik, dia terbuka tension kondisi. Ini juga pengisian. Yang ini pengisian plus replacement. Ini lebih di replacement ya, gitu. Nah, ini konsep ini yang kita bahas hari ini, tidak terlalu panjang lebar. Jadi, apa yang harus diketahui oleh Bapak-Bapak sekalian dan Ibu sekalian, mahasiswa MTG, bahwa hafalkanlah gambar ini saja. Ya, kalau sudah hafal gambar ini, maka mungkin Anda bisa mudah merasakan secara spasial dari permukaan di mana ada mineralisasinya. Jadi sekarang tidak bisa orang sebut, saya dapat vein. Satu aja ya udah itu aja enggak, karena kita berada dalam sebuah kompleks. Dalam konsepnya semua kompleks itu diawali dengan intrusi dan porfirinya, sehingga nanti geologi lah yang berperan ada apa aja di bawah permukaan atau segitu kompleksnya apa aja. Misalkan ada kondisi ada intrusi dia ditemukan porfirinya, kemudian kondisi ada batu gamping yang tua sekali, kemudian ada proses ada vulkanisme di satu level elevasi yang sama. Ya, kan bisa aja ya. Intrusi dan vulkan itu bisa ada elevasi yang sama karena intrusi itu kadang-kadang vulkanisme menghancurkan bagian tengah atau kaldera sistem. Jadi vulkaniknya terlihat ya. Nah, itu nanti kita bisa berpikir untuk mencari deposit-deposit yang lain. Maka kalau tidak tidak jadi rahasia ya, kalau ada daerah yang sudah punya mineralisasi, itu perusahaan-perusahaan yang biasanya speknya internasional ya, dia akan standby di situ lebih lama. Kenapa? Karena dia pasti punya prospek yang minimal ada berapa di dalam sebuah kompleks itu. Kalau satu sistem ketemu vein dan dia sudah bagus gitu kan, oh berarti ada sistem yang dibaca. Jadi satu distrik ini dibaca. Ini sebutnya satu distrik ya. Dibaca semua dalam radius 5 sampai 20 kilometer apa aja yang dilakukan sistem investasi dari ini. Tapi kembali lagi, dalam atau tidak, besar atau kecil investasinya itu masing-masing daerah beda-beda gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada Venet, Ven Porfiri. Mungkin nanti di pertemuan lain di pembahasan khusus Porfiri, jikalau akan berkenan dan ada waktunya kita akan bahas khusus ya. Kalau Porfiri itu agak berat karena apa? Karena tadi dia induknya dari semua mineralisasi. Jadi kalau orang bicara Porfiri, epithermal dan seterusnya lewat. Bukan lewat, maksudnya epithermal, maaf, epithermal dan seterusnya pasti terbahas juga. Tapi kesalahannya ketika lihat epithermal dia akan menganggap itu sebagai hal yang remeh. Tapi kenyataannya epithermal itu menjadi pundi-pundi uang awal untuk deposit porfiri umumnya atau skarn. Jadi yang sampingnya porfiri besar sekali, tapi kadang-kadang karena dia di tengah tersembunyi lah ya. Bahkan sampai sekelas yang Graceberg sudah habis ya porfirinya. Itu dulunya pun ditemukan setelah 20 tahun 30 tahunan tambang biji Earthberg itu ditambang ya. Yang ditemukan skarnya dulu lama baru porfirinya gitu. Epithermalnya kebetulan tidak ketemu dan sekarang dikembangkan itu kan lebih ke skar-skar yang terrelated dengan porfirinya karena dia intrusinya matang sehingga ketika ada batu samping, nah itu konsep yang dipakai ya. Jadi berarti ada kontak nih, jadi harus ada preset terus menerus. Kalau sudah main bawah permukaan itu ada seperti itu. Sama di mana ya? Tumbang itu yang sekarang lagi tambang itu, ada yang tambang adalah high sulfidation ya, jadi epithermalnya.
yang sudah teroksidasi juga. Intinya ekonomis diambil emasnya. Porfirnya sedang pengembangan dan cukup besar dan lain-lain ya, dan lain-lain. Oke, kalau ini adalah skematik yang hadir di ini. Jadi ada kata kunci dalam semua mineralisasi itu adalah breksi. Breksi. Nah, breksi ini macam-macam tergantung genetiknya. Nanti bisa cari lagi di buku Genetic of Brexia itu banyak banget. Nah, ini kita ngomong tentang hidrotermal Brexia. Ini sebutnya kalau sama hasil itu magmatic hidrotermal Brexia. Nah, ini kita sering nemu kalau Anda ini ada breksi-breksi hidrotermal, itu harus diperiksa semennya. Kenapa? Pada elevasi berapa saya ada gitu. Misal di bagian intrusif maka igneous Brexia biasa ke atas. Jadi tergantung dari alterasinya ya. Kalau saya pernah dapet misal turmalin Brexia, ini berarti udah dapet porfiri. Quartz turmalin pirismen Brexia udah di atas gitu kan. Katanya beberapa ada sulfidanya. Nah, ini semacam bocoran ya. Bahkan juga ada bresi ini kemudian berkembang menjadi bresi diatrema ya. Atau itu bresi yang lebih permukaan dia membawa fragmen yang bawahnya. Itu sering. Jadi ada fragmen porfiri yang terbawa oleh breksi. Jadi ini kata kuncinya. Misalnya yang paling atas quartz spirit energi pyropilit. Quartz pyropilit ya itu berarti masih bagian dari HS. Yang bawah tuh sudah serisitik berarti suhunya lebih tinggi lagi, turmalin banyak. Kemudian yang bawah turmalin murni, ini kan. Kemudian ada remanen magnetit. Ini sering. Jadi dalam fragmen ini kita nemuin magnetit masif-masif. Kenapa bisa ada magnetit masif? Itu bagian dari kontak-kontak metasomatisme dari bagian bawah atau ada proses eh, apa namanya akumulasi magnetik pada posisi ketika kontak pada intrusif ya. Jadi di bagian batuan baku itu ada tekstur yang bulat-bulat tuh, saya nyebutnya magmatic bed atau ada masif magnetit itu buat scan ya. Dan itu ada di dalam batuan baku biasanya karena dia mungkin ada proses yang besi oksidanya tersirkulasi di zona-zona kontak. Dan itu jadi kata kunci untuk pencarian batas-batas intrusif biasanya. Nah, ini hadir juga di hidrotermal Brexia dan dia buat semen ya. Jadi ini hidrotermal fragmen magnetnya dari mana? Dari remanen, sisa dari bawah. Oke, seperti itu. Ore body dan seterusnya ini zonasinya CU, BPZN, AUAG ini zonasi keluaran sama ini CU, MO, amalnya CU, ZN, AUAS. Gitu ya. Ini Peterman yang tadi. Dan seterusnya sama. Loh, sebarannya ini ada yang manjang, ada yang bulat. Nah, itu tergantung apa tadi? Tergantung dari plutonnya. Jadi pluton itu benar. Jadi kalau dia bulat ya bulat, kalau dia kecil ya kecil, kalau dia besar ya besar. Gitu. Jadi gampangnya footprint ya orang nyebutnya. Jadi sebesar kaki itu ya pasti tapaknya lebih besar lagi. Nggak mungkin kakinya ayam membuat apa gajah itu nggak mungkin. Oke, dan seterusnya ini alterasi yang lebih sederhana alterasinya dan kata kunci eksplorasi itu di sini ya dan seterusnya. Ini tapi tolong di ini kan alterasi itu kan ada macam-macam nanti mungkin kalau ada apa namanya pertemuan langsung ya lebih enaknya kalau baca alterasi itu karena ada hal-hal yang harus didiskusikan dengan tulisan dengan diskusi langsung. Jadi alterasi itu seperti ini alterasi hipogenik ya. Tapi kebanyakan di Indonesia apalagi di kita itu kan tropis. Jadi alterasi itu ada kalau saya nyebutnya ada tiga tiga yang harus kita pikirkan dalam ketika ada lihat bentuk alterasi. Yang pertama alterasi sendiri ya di luar host rocknya. Jadi pertama hipogennya ada seperti apa. Yang kedua overprintingnya ada nggak? Pengulangan. Lihat ini ada merek tubuh dan ini kan ada terjadi di batuan transisi ada pengulangan. Yang ketiga adalah apa namanya eh, pelapukan atau supergen system. Supergen system itu banyak ini ya. Jadi kalau porfiri kenapa dia bentuknya begini-begini? Ini kan karena turunnya air permukaan ke bawahnya. Dibentuknya. Jadi ini terreplace. Ya, bahasanya teroverprinting boleh lah. Teroverprinting. Ya gitu. Ini teroverprinting. Gitu. Ini juga sama. Ini efek dari air meteorik ini. Jadi propylitic sini ini beda sama ini. Makanya disebutnya kloritik. Kalau propylitic itu maksudnya ada epidot. Kalau di sini tuh ya. Ada tulisan intermediate argilik. Ini artinya ada ilit sirisit yang banyak pada sistem argilik. Ya, kalau yang di bawah ini banyak sirisitnya. Beda kan? Ini banyak ilite-nya. Ilite itu lempung. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sistem alterasi dari porfiri di mana ini terjadi pada satu sistem tunggal ya. Tunggal. Oke. Bagaimana kalau ada pertanyaan tadi kan dari Batul itu kita punya intrusi dua gitu kan. Misalnya di sini ada lagi intrusi. Apakah dia bentuk porfiri? Iya, dia mungkin saja membentuk porfiri gitu. Ya.
potasik monomer. Untuk porfiris ini, tapi alterasinya bisa aja tidak seperti ini. Kenapa? Karena ini kan ada oxide, ada water table-nya masuknya jauh. Kalau tidak ada water table masuk, maka yang pada kata kuncinya adalah ketemunya ini. Epidot sama actinolit atau batuan altasi potasik seperti apa namanya biotit atau feldspar dan seterusnya. Ada juga, ada gitu. Jadi tidak semesti porfir itu ada serisitiknya. Kehadiran serisitik ini adalah karena adanya pengaruh hermapiorik yang jatuh ke permukaan pada saat proses hidrotermal dan magmatisme itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita tahu sekarang konsepnya adalah porfiri, kemudian baru epithermal, secara konsepnya kan gitu. Artinya, kalau kita punya epithermal dan ada breksia, letusan atau diatrem, diatrem itu seperti ini, bisa seperti ini, atau yang di sini juga banyak. Nah, ini juga sama kan, seperti ini. Maka kita bisa pelan-pelan memperhatikan fragmen yang ada. Jangan-jangan fragmen yang di sini terbawa ke atas, gitu. Fragmen yang di situ terbawa ke atas, ya. Fragmen ini terbawa ke atas. Atau yang ini juga bisa terbawa ke atas. Atau yang ini jauh terbawa ke atas. Bisa ini. Ya, sering dan itu sering. Jadi bocoran-bocoran ini sering eh, dijadikan aspek ini karena ada beberapa di Filipina tuh lihatnya dari fragmen ini. Ada fragmen di permukaan, ada fragmen dalam diagram tembus. Jadi keyakinan kehadiran ini itu pertama lihat dari ya, luasnya litocaps. Kalau luas berarti udah bagus gitu. Ini seperti yang terjadi di HUU. HUU itu kan dari lama banget eksplorasinya puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun ya. Itu karena dia punya litokep terbesar ya selama ditemukan di Indonesia itu terbesar kayaknya. Hampir 20 kilometer persegi. 7 kali 8 kiloan. Nah, itu kan full berarti ya. Nah, itu terasi semua. Argilik lanjut, argilik dan seterusnya. Tapi kosong. Epithermal nggak terlalu bagus. Ada ya. Magikorsnya ada. Fen-fen ada. Bocoran turmalin ada. Tapi nggak pernah dijumpai investasi yang bagus. Nah, tapi porfiri banyak. Sekitar itu banyak porfiri. Intrusinya dapat. Tapi tetap diyakini karena footprintnya besar, maka sistemnya harusnya besar. Hanya sistem trap, ya, sistem trap dari sebuah mineralisasi itu beda-beda. Ada yang normal segini, ada dia berhenti dan terdeposisikan di sini aja gitu. Karena sesuatu. Dan ternyata memang benar di sana akhirnya ditemukan adanya diatrema besar di HUU, salah, di HUU-nya itu masuk ke Wadugura, Onto Wadugura ada diatrem besar ini berisi semua isinya gitu. Di mana bawahnya ada intrusi besar sekali yang intrusi ini yang ukurannya sekiloan ya. Dan itu membuat mineralisasi akhirnya ditemukanlah mineralisasi yang rich tembaga tapi goldnya tidak terlalu ada tapi maksudnya banyakkan tembaganya dan covalent type. Jadi high sulfidation, ultra high sulfidation. Jadi di atasnya energi. SSB-nya sedikit. Artinya apa? Artinya terjadi mineralisasi dan ditemukan. Artinya apa? Konsep bahwa si letu ini kan gini. Jadi litokap semakin besar litokapnya maka kita akan temukan porfiri yang lebih besar. Dan itu eksplorasi cukup lama sampai makan waktu dan uang sangat mungkin puluhan triliun kali sudah. Ya sampai sekarang udah tambang karena posisinya pun di bawah. Jadi ada resikonya. Ini kan ada di bawah nih. Bisa aja sekilo. Kalau di HU itu sekilo kan segini. Jadi ini baru nemu di sini nih. Batunya juga masih muda. Jadi batunya tuh umur 0,2 juta. Paling tua intrusifnya yang saya pernah ini di kalau di sebelahnya porfiri sebelahnya itu 1,2 juta kuarter ya. Gitu. Deposit termuda. Nah, itu juga salah satu pembelajaran akhirnya bahwa yang penting ada vulkanisme sudah mati ya, ada alterasi ya berarti porfiri ada gitu. Gitu. Makanya deh, karena itu diyakini ada juga paper kalau coba cari ijen. Ijen itu disebut sebagai porfiri, cover di bawahnya. Ada statement seperti itu, tapi saya nggak tahu benar atau salahnya. Tapi seperti itu karena aktif, kemudian bisa saja, ya. Karena epithermal kan belakangan, porfiri sudah ada berarti. Nah gitu. Oke, seperti itu. Nanti baca lebih detail papernya. Sudah saya share kalau tidak salah. Ini skematik sederhananya. Ini perjalanannya early sampai ini late. Dia bisa makan 5 juta tahun. Katanya 0,2 sampai 5 juta tahun. Nah, bisa bayangkan. Bisa 200 ribuan tahun. Ribuan tahun. Mineralisasi itu dari potasik. Atau bisa jutaan tahun. Oke, seperti itu. Ini apalagi ya. Ini tentang porfiri semua. Yang tadi yang ini dia prosesnya vulkanisme. Nah kan ini vulkanisme awal udah terjadi ada fumarol yang kosong turun 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 turun. Ini bukannya intrusi yang naik ya, tapi karena vulkanismenya turun. Tapi intrusinya juga menaiknya itu lebih relatif karena ini di situ-situ aja posisi ini. Nah, ini gunungnya ini kan terusannya depth 0 0 terus tererosi tererosi kan gunung itu mengalami pemendekan ya. Kalau Anda tahu kan gunung meletus jadi terus turun.
Ya. Tapi dia bisa bangun lagi, konstruktif. Tapi dia destruksi lagi gitu. Gitu. Misalnya sekarang misalnya terkenal Yellowstone. Yellowstone kan datar. Itu gunung gede banget mesti kan. Semua sama. Udah Toba aja menjadi datar. Tadinya tinggi banget. Hmm, banyak. Mau salah. Gunung-gunung yang sudah fase-fase kaldera kan turun polusinya. Nah, itu ketika dia turun, air meteoriknya juga turun. Akhirnya epithermal terbentuk, padahal larutannya masih bergerak nih. Sehingga berubah dari sistem yang suhu tinggi menjadi suhu rendah. Jadi jadi porfiri berubah jadi epithermal. Seperti itu. Itu contoh porfiri yang klasik ya, yang klasik dari deposito yang ada. Dan beginilah bentuknya kita bisa. Intinya harus percaya, nggak harus percaya sih. Maksudnya harus paham model itu tadi ya, dan Anda harus paham secara litologi, secara spasial depositnya, secara alterasinya, dan alterasi secara urutannya, evolusinya. Oke, demikian eh, presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.